Kalau impact-nya langsung mungkin belum kelihatannya di awal karena ini kan baru survei awal. Survei mau ngecek potensi. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa event itu survei, ya, penggunaan tenaga kerja lokal dan semua perizinan harus lengkap. Sehingga apa yang dilakukan lewat survei ini juga dirasakan ya oleh masyarakat lokal. Pak, ini kan kelihatannya adalah 2 titik yang akan nanti dilaksanakan di Sorong Selatan nih Pak. Berarti akan bertambah lagi nih. Nah, apa pesan ataupun harapan daripada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya? Harapan kita itu semua misalnya nanti ketahuan hasilnya jelas gitu ya, potensinya cukup signifikan, maka kelanjutannya kan akan ada eksplorasi dan eksploitasi. Nah, segala hal yang terkait itu tentunya nanti akan menjadi dampak ekonominya tentu ada untuk masyarakat lokal, karena pastinya pengerjaan semuanya itu nanti kita harapkan penggunaan tenaga kerja lokal menjadi lebih baik, dan saya pikir juga tentunya pendapatan DBH ya nanti kan akan tambah kan kalau ada sumber itu nanti, dan itu tambahan juga buat kita Provinsi Papua Barat Daya maupun kabupaten kota yang ada di provinsi. Saya pikir itu. Hari ini PT TGS Geofisika Indonesia akan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, unsur Forkopimda, instansi pemerintah daerah maupun pusat yang ada di Papua Barat Daya. Untuk pertama kali ya tujuannya untuk mensosialisasikan bahwa PT TGS ini akan melakukan survei di antara lain di perairan selatan Papua Barat Daya. Nah, tentu kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman dari TGS ini, yang tentunya ini ditujukan untuk dimaksudkan untuk menemukan cadangan-cadangan baru untuk mewujudkan target nasional 1 juta produksi 1 juta barel minyak tanah sehari dan 12 BBS scrap. Apa yang dilakukan nanti yang dilakukan oleh teman-teman ini kan masih melakukan pendataan awal ya. Pendataan awal. Satu hal yang perlu saya sampaikan, apa yang dilakukan oleh teman-teman TGS ini di luar area seismik yang sudah dikelola oleh K3S yang ada. Ini memang akan beriris di sebelahnya yang akan dilakukan seismik oleh PPP Tangguh di wilayah Sorong Selatan. Untuk TGS tidak bersinggungan langsung dengan garis pantai. Potensi-potensi yang ada Pak akan memungkinkan untuk bisa eksplor potensi kita. Jadi tahapan yang dilakukan hari ini dan berikutnya adalah memang ini masuk ke wilayah yang masih nol data. Dalam arti memang datanya sama sekali belum ada, belum ada. Namun demikian tentu secara keilmuan dari pihak konsultan ini meyakini bahwa di wilayah-wilayah tersebut juga terdapat potensi. Ya. Namun demikian sampai hari ini belum bisa disampaikan ada potensi berapa-berapanya belum bisa. Justru nanti dengan seismik ini akan diketahui potensi-potensi hidrokarbon yang tersedia di perut bumi kita. Jadi kata lain berarti setelah nanti survei seismik hari ini itu akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk data survei yang diperoleh ini tentu menjadi milik negara. Selain milik TGS, ini menjadi milik negara yang nantinya jika memang ditemukan potensi baru, maka negara melalui Kementerian SDM akan melakukan lelang. Ini menjadi wilayah kerja baru yang nanti dilelang kepada calon-calon K3S yang baru. Nanti kalau ditemukan
Tadi informasi yang saya terima juga, ini kan pembiayaannya full dari PT TGS. Ini belum menggunakan uang negara 1 rupiah pun. Namun demikian kita berharap ini berhasil, nanti negara bisa dalam tanda petik menjual, melelang kepada calon K3S yang untuk mengelola di wilayah kerja tersebut. 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Ini dari TGS itu mengadakan survei di kawasan Papua Barat Daya ini setelah terlebih dahulu konsultasi dengan Direktorat Jenderal Migas. Jadi ada kerjasama di sana dalam hal untuk melakukan seismic survei baru. Nah, tujuan besarnya adalah menyiapkan data-data yang nanti akan digunakan untuk menyiapkan wilayah kerja migas atau WK baru. Ya. Jadi dengan adanya seismik ini, harapannya datanya akan lebih banyak lagi. Jadi kita bisa migas bisa untuk mengembangkan ke depannya. Dan ini sesuai dengan tugas dari pemerintah kita juga untuk mendukung program 1 juta barrel ya, produksi migas. Jadi kita akan terus melakukan eksplorasi seperti itu. Tepatnya Pak untuk di seismiknya di mana ya? Seismiknya itu di sebelah barat Teluk Brau. Ya, di Kepala Burung kan ada itu ya, yang Teluk Brau, itu dari sebelah baratnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Apakah memang berdasarkan hasil kajian di situ ada potensi sumber migasnya Pak? Kajiannya sudah ada dari dulu. Sebenarnya ini bukan seismik pertama. Jadi ini lebih ke arah kita menambah lubang-lubang yang memang belum ada seismik, lintasan seismiknya. Jadi harapannya dengan kegiatan ini data di sana akan lebih bagus lagi, lebih banyak. Jadi membantu dalam hal untuk evaluasi ataupun identifikasi prospek ke depan. Dan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk penyiapan wilayah kerja baru. Oke. Pak, terkait dengan berdasarkan hasil data kemarin seperti yang awal gitu, nah potensinya berapa besar Pak untuk di titik yang akan nanti dilakukan seismik ini? Kalau potensi itu mungkin di luar ranah saya gitu ya, cuma mungkin kita melihatnya tuh dari yang area di sekitarnya ya. Sudah ada Tangguh, sudah ada di atas juga, kan Papua dari dulu sudah termasuk area daerah penghasil migas. Jadi dengan adanya ini tuh kita harapkan bisa membuka eksplor prospek-prospek baru gitu ya. Harapannya kita bisa dari sini nanti kedepannya mungkin kalau datanya cukup ya, dapat investor baru masuk, mereka akan meneruskan lagi dengan program yang selanjutnya seperti misalkan drilling atau lain sebagainya. Jadi sekarang kita masih dalam fokus untuk menambahkan data-data survei saja, jadi membantu teman-teman untuk dari geologis terutama melakukan evaluasi prospek di area tersebut. Setelah ini kapan proses surveinya dan berapa lama untuk proses survei yang dilakukan? Untuk survei sekarang ini estimasi sekitar 1 bulan ya Pak ya. Dan kita akan mulai kemungkinan pasca Lebaran, jadi bulan pertengahan April, kurang lebih selama 1 bulan. 3, 2, 1. Semangatnya mengepalkan tangan kanan,